Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anwar dari kelas D4 LP4D dengan NPM 6184215. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan latihan tentang antrian. Pertama, ketahui dari soal bahwa suatu fasilitas pelayanan konsumen datang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 30 orang per jam. Dengan waktu untuk melayani itu 90 detik per konsumen. Kemudian untuk lembar jawabannya, maka diketahui tingkat kedatangan konsumen itu 30 konsumen per jam. Kemudian untuk tingkat pelayanan konsumen, kita menggunakan rumus 1 dibagi dengan 90, itu diketahui dari soal 90 detik untuk waktu melayani per konsumen, dikalikan dengan 3.600 detik dibagi dengan 1. Karena diketahui ini detik, maka kita rubah pun menjadi detik. Kemudian hasilnya adalah 40 konsumen per jam untuk tingkat pelayanan konsumen. Jumlah pelayan itu standarnya adalah 1. Karena tidak diketahui di soal, maka kita masukkan 1. Untuk maksimum konsumen di sistem, karena tidak diketahui, maka kita masukkan infinity. Untuk total calon konsumen, kita pun tidak diketahui di soal, maka kita pun memasukkan infinity. Untuk tipe modelnya, itu karena diketahui di soal itu random Poisson, kemudian maka di sini ditaruh M. Kemudian untuk waktu pelayanannya itu berdistribusi eksponensial. Maka kita taruh lagi M dengan jumlah pelayan 1, maksimum konsumen di sistemnya itu infinity, dan total calon konsumennya pun infinity, dan itu aturan pelayanan itu FIFO, itu first in, first out. Kemudian selanjutnya kita mencari tingkat kesibukan dengan rumus lambda dibagi dengan mu. Itu tingkat kedatangan konsumen dibagi dengan tingkat pelayanan konsumen. Itu 0,75. Kemudian untuk mengetahui rata-rata jumlah konsumen di sistem, kita itu mengerjakan dengan rumus lambda dibagi dengan mu dikurang dengan lambda, yaitu hasilnya 3. Itu berarti rata-rata jumlah konsumen di sistem adalah 3 konsumen. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem itu, kita menggunakan perhitungan rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi dengan lambda. Itu hasilnya 0,1 per jam. Untuk rata-rata jumlah konsumen di antrian, kita itu menggunakan perhitungan rho, yaitu tingkat kesibukan, dikalikan dengan rata-rata jumlah konsumen di sistem. Ketahui hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian, kita itu menggunakan perhitungan rata-rata jumlah konsumen di antrian dibagi dengan lambda. Dapatkan 0,075 jam untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Selanjutnya, rata-rata jumlah konsumen di pelayanan itu kita melakukan perhitungan rata-rata jumlah konsumen di sistem dikurangi dengan rata-rata jumlah konsumen di antrian. Kita mendapatkan 1 konsumen dalam rata-rata jumlah konsumen di pelayanan. Selanjutnya itu, untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan, kita menggunakan perhitungan
rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem kurang dengan rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian. Itu hasilnya 0,025 per jam. Untuk tingkat throughput itu kita menggunakan perumusan lambda dikalikan dengan 1, kemudian dikurang dengan probabilitas konsumen maksimum. Hasilnya 30. Dan untuk mengetahui probabilitas konsumen maksimum, kita itu menggunakan rumus Rho, yaitu tingkat kesibukan, pangkat 20 dikalikan dengan 1 dikurang Rho. Hasilnya itu adalah 0%. Kemudian untuk efisiensi itu rumusnya 1 dikurang probabilitas konsumen K. Itu hasilnya 75%. Nah, untuk mengetahui probabilitas konsumen ke 0, itu kita menggunakan rumus Rho, yaitu 0,75 pangkat 0, karena kita mencari konsumen ke 0, dikali dengan 1 dikurang dengan Rho kembali. Itu 25%. Itu. Kemudian untuk mengetahui probabilitas pelayan nganggur, kita menggunakan rumus Rho pangkat 0, karena pelayan ini menganggur, jadi tidak ada konsumen, kemudian dikalikan dengan 1 dikurang Rho, yaitu 25%. Untuk probabilitas pelayan bekerja, kita menggunakan rumus 1 dikurang dengan probabilitas pelayan yang menganggur. Hasilnya itu 75%. Kemudian, untuk menghitung probabilitas konsumen dari 1 ke 20 itu masih sama menggunakan rumus yang probabilitas konsumen ke 0 itu sama Rho di pangkat 1 dikalikan dengan 1 dikurang Rho. Kita kunci rumusnya agar bisa ditarik ke bawah, kemudian hanya menggantikan pangkatnya saja. Untuk probabilitas konsumen kedua, maka dia pangkat 2. Untuk probabilitas keempat, maka dia pangkat 4. Kemudian untuk probabilitas konsumen ke-9, maka dia akan menjadi pangkat 9. Kemudian untuk 20, dia akan menjadi pangkat 20. Itu untuk yang soal nomor 1. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 2, karena untuk tipe modelnya masih sama, hanya yang bedanya itu dia rata-rata kedatangan konsumennya 3 konsumen per jam dan waktu pelayanan distribusinya 7,5 menit. Diketahui lambdanya itu 3 karena rata-ratanya 3 konsumen per jam. Kemudian untuk mu-nya kita memakai rumus 1 dibagi dengan 75, diketahui dari soal dikalikan 60 dibagi dengan 1. Karena 7,5 itu menit, maka 60 dijadikan 60 menit juga. Kemudian selanjutnya perhitungannya masih sama seperti yang saya jelaskan, mulai dari mencari Rho, kemudian efisiensi, sampai dengan ke probabilitas konsumen yang hanya diganti dengan pangkatnya saja. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu memiliki tipe model yang berbeda.
Di soal ketahui itu rata-rata kedatangan nasabah itu 4 menit per nasabah. Kemudian waktu pelayanan itu 5 menit per nasabah dan diketahui bahwa disediakan 10 kursi untuk menunggu. Untuk pengerjaannya, lambdanya itu dia dapat 15, yaitu dari karena kita tahu bahwa kedatangan itu 4 menit per nasabah, maka kita menggunakan 60 menit dibagi dengan 4 menit, itu hasilnya 15. Kemudian untuk yang U, yaitu tingkat pelayanan konsumen, kita itu menggunakan rumus 1/5 kali dengan 60 per 1. Untuk angka 5 itu didapat dari waktu rata-rata pelayanan per nasabah. Hasilnya itu menjadi 12. Kemudian, karena jumlah pelayannya pun tidak diketahui, maka kita mengambil standarnya 1. Untuk maksimumnya, karena kita diketahui disediakan 10 kursi untuk menunggu, berarti di dalam tawarnya itu dia ada 1 konsumen, maka menjadi maksimum jumlah konsumen itu 11. Kemudian total calon konsumennya pun tidak diketahui, maka menjadi infinity. Kemudian tipe modelnya pun menjadi seperti ini. M-nya itu kita ketahui bahwa random kedatangannya, kemudian waktu pelayanannya pun menggunakan eksponensial dengan jumlah pelayanannya 1, dan maksimum konsumen di sistemnya 11, total calon konsumennya infinity, dan FIFO, aturan pelayanannya, first in, first out. Kemudian selanjutnya kita mencari rho, itu dilakukan pengerjaan lambda dibagi dengan U, hasilnya itu 1,25. Kemudian untuk mengetahui rata-rata jumlah konsumen di sistem, kita menggunakan rumus yaitu rho dibagi dengan 1 dikurang rho, kemudian dikurang 12, dikalikan dengan rho, dipangkatkan 12, kemudian dibagi dengan 1, dikurang rho pangkat 12. Itu hasilnya 8 konsumen untuk rata-rata jumlah konsumen di sistem. Kemudian, untuk rata-rata waktu tunggu konsumen di sistem, itu kita menggunakan rumus rata-rata jumlah konsumen di sistem dibagi dengan lambda, dikalikan dengan 1, dikurang dengan probabilitas konsumen maksimum, yaitu 0,6695. Untuk mengetahui probabilitas konsumen maksimum, kita menggunakan rumus rho pangkat 11 dikalikan dengan probabilitas pelayan nganggur. Hasilnya itu 21%. Nah, untuk mengetahui probabilitas pelayan nganggur, kita menggunakan rumus 1 dikurang dengan rho, kemudian dibagi 1 dikurang rho pangkat 12. Itu hasilnya 2%. Selanjutnya, untuk mengetahui rata-rata jumlah konsumen di antrian, kita menggunakan perhitungan itu rata-rata konsumen di sistem 8 ditambah dengan probabilitas pelayan nganggur dikurang dengan 1, yaitu 7 konsumen untuk rata-rata jumlah konsumen di antrian. Selanjutnya, untuk mengetahui
rata-rata waktu tunggu konsumen di antrian, kita menggunakan perhitungan yaitu rata-rata jumlah konsumen di antrian dibagi dengan lambda dikalikan dengan 1 dikurang probabilitas konsumen maksimum. Itu hasilnya 0,5861 jam per jam. Kemudian, untuk mengetahui rata-rata jumlah konsumen di pelayanan, kita menggunakan perhitungan rata-rata jumlah konsumen di sistem dikurang dengan rata-rata jumlah konsumen di antrian. Maka kita akan mendapatkan hasil 1 konsumen untuk rata-rata jumlah konsumen di pelayanan. Selanjutnya, untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu konsumen di pelayanan, kita menggunakan perhitungan rata-rata waktu tunggu di sistem dikurang dengan rata-rata waktu tunggu di antrian. Maka akan diketahui hasilnya 0,0833 jam. Selanjutnya untuk tingkat throughput, itu kita menggunakan rumus lambda dikalikan dengan 1 dikurang dengan probabilitas konsumen maksimum 21. Ketahui hasilnya 11,779. Dan untuk efisiensi itu kita menggunakan perhitungan 1 dikurang dengan probabilitas pelayan nganggur. Hasilnya 98%. Untuk menghitung probabilitas konsumen, kita menggunakan rumus yaitu yang pertama itu untuk yang ke-0 kita mengambil dari probabilitas pelayan nganggur karena konsumennya tidak ada. Selanjutnya untuk yang probabilitas konsumen yang pertama itu kita menggunakan rumus Rho dikalikan dengan probabilitas pelayan nganggur. Hasilnya 2%. Nah, untuk probabilitas konsumen kedua, kita menggunakan rumus yang Rho pangkat 2 kalikan dengan probabilitas pelayan nganggur. Itu hasilnya 3%. Kemudian kita mengunci rumusnya, kita tarik sampai ke 11 dan perbedaannya itu hanya pada pangkatnya. Untuk konsumen ketiga, maka kita akan mengganti pangkatnya menjadi 3. Untuk ke-7, kita akan mengganti pangkatnya 7. Dan untuk ke-11, kita mengganti ke pangkat 11. Untuk ke-12 dan 20-nya 0 karena jumlah konsumennya itu kita sampai 11. Sekian dari tutorial saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.